YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, pagi tadi tim gabungan menyisir Laut Utara Buleleng untuk mencari kapal selam KRI Nenggala 402 yang hilang kontak pada Rabu dini hari. Tim pencari yang terdiri dari personil Polairut, Basarnas, dan TNI Angkatan Laut disebar ke sejumlah titik. Kamis pagi, tim gabungan Polairut, Basarnas, dan TNI AL menyisir Laut Utara Buleleng, Bali. Belasan personil dan 4 kapal cepat dikerahkan menyusuri sekitar Celukan Bawang dan sekitarnya untuk mencari keberadaan KRI Nenggala 402 yang hilang kontak sejak Rabu dini hari. Kapal selam KRI Nenggala 402 membawa 53 personil yang terdiri dari 49 ABK, 1 komandan, dan 3 personil arsenal. Kapal selam KRI Nenggala 402 milik TNI Angkatan Laut hilang kontak di perairan Bali saat menggelar latihan. Kapal hilang kontak saat latihan penembakan rudal di Laut Bali. Kapal diduga tenggelam pada kedalaman 600 hingga 700 meter. Upaya pencarian terus dilakukan dengan mengerahkan sejumlah kapal yang memiliki kemampuan pencarian bawah air. Indonesia juga telah meminta bantuan kapal selam milik Singapura dan Australia. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim pencari gabungan menemukan tumpahan minyak di sejumlah tempat yang berbeda di lokasi hilangnya KRI Nenggala 402. Dan berikut keterangan dari Kapuspen TNI Maijen Ahmad Riyad. Jadi kemarin terdapat temuan tumpahan minyak dan bau solar di beberapa lokasi yang berbeda. Temuan tersebut terlihat secara visual oleh pertama, heli Panther HS4211 posisi 07 derajat 49 menit 74 detik Lintang Selatan, 114 derajat 50 menit 78 detik Bujur Timur, radius 150 meter. Kemudian katanya Kal Bawean juga menemukan tapi lokasi tidak dilaporkan. Selanjutnya KRI REM atau RM Mata Dinata 331 melaporkan juga menemukan di posisi 07 derajat 51 menit 92 detik Lintang Selatan, kemudian 114 derajat 51 menit 77 detik Bujur Timur. Area sama seluas kurang lebih 150 meter. Ya, pemirsa, proses pencarian kapal selam berikut 53 ABK masih terus dilakukan hingga siang hari ini. Betul sekali, sejumlah upaya sudah dilakukan, bahkan negara tetangga juga ikut meminjamkan alat-alat canggihnya untuk dapat menemukan KRI. Kita akan berbicara langsung dengan rekan kami yang ada di sana, ada Pande Ismaya di Celukan Bawang, Buleleng, Bali. Selamat siang, Mas Pande. Bagaimana saat ini proses pencarian terhadap KRI Nenggala? Ya, selamat siang, Yusuf dan Deta. Dapat saya laporkan bahwa hingga siang ini pencarian masih dilakukan oleh tim gabungan di sekitar utara Pulau Bali. Tim gabungan ini ada Polairut, Basarnas, dan juga TNI AL. Hingga saat ini kapal masih terus bergerak ke Laut Utara dan belum kembali. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi dari pihak manapun, baik Kapolres maupun Dir Polairut terkait pencarian ini, sehingga belum ada keterangan resmi yang bisa saya sampaikan. Baik, Pande, lantas bagaimana kondisi cuaca di sana? Apakah mendukung proses pencarian? Untuk cuaca di sini sangat cerah sehingga proses pencarian sangat mendukung. Tidak ada awan, yang ada terik matahari yang sangat cerah. Baik, lalu alat apa saja yang diturunkan untuk mencari KRI Nenggala, Pande? Dari pantauan yang saya lihat tadi 3 kapal yang cukup besar, kapal boat yang cukup besar menuju ke utara Pulau Bali, seperti itu. Pande, pihak TNI rencananya akan membuka posko untuk pihak keluarga korban. Apakah posko tersebut sudah didirikan siang ini? Untuk posko belum terpantau ya hingga saat ini karena semua informasi masih tertutup, seperti itu. Tapi sudah adakah keluarga yang datang ke sana untuk memantau secara langsung proses pencarian kapal? Sejauh ini belum ada. Baik, lalu apakah sudah ada juga dari pihak TNI yang menjelaskan
sistem pencarian yang dilakukan, penyisiran seperti apa? Karena ini kapal selam berada di bawah laut, Pande. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi ya dari pihak manapun. Dari tadi pagi kita berusaha mencari keterangan baik dari TNI, polisian maupun Basarnas, tapi belum dapat informasi apapun. Mereka masih tertutup. Oke, apakah proses pencarian ini juga melibatkan saksi-saksi lain, mungkin warga yang berada di sekitar lokasi yang mengetahui kejadian ini? Dari pantauan tadi di laut, di pinggir laut, warga maupun nelayan belum ada yang berani melaut. Jadi memang ada pembatasan untuk melaut ya hingga saat ini? Iya. Sampai kapan, Pande? Belum bisa dikonfirmasi, Mbak. Baik, terima kasih Pande Wismaya atas laporan Anda. Nah, kami nantikan seperti apa proses pencarian dari KRI Nanggala di sana. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terakhir pencarian kapal selam KRI Nanggala, sudah ada rekan Dewi Umaryati yang saat ini berada di Bandara Ngurah Rai. Selamat siang Dewi, apakah sudah ada laporan terbaru dari pihak TNI mengenai proses pencarian KRI Nanggala di sana? Ya, Wilson dan Deta, dapat saya informasikan perkembangan terakhir terkait proses pencarian dari KRI kapal selam Nanggala 402. Sampai saat ini masih dilakukan pencarian sejumlah armada yang diturunkan dari jajaran TNI. Panglima TNI sendiri langsung memimpin proses pencarian yang bertolak dari Bandara I Gusti Ngurah Rai sejak 2 jam lalu, kemudian menuju ke Pelabuhan Celukan Bawang, tepatnya KRI Suharto, untuk bertemu langsung dengan Kepala Staf Angkatan Laut yang saat ini sudah berada di lokasi. Sementara untuk armada sendiri yang diturunkan sampai saat ini terdapat ada 5 KRI dan 1 helikopter dengan jumlah personil mencapai 400 orang. Selain itu juga terkait crisis center yang dibentuk dari TNI Angkatan Laut sendiri dipusatkan di 2 titik, yakni di Mako Armada 2 Surabaya dan di Pangkalan Angkatan Laut Banyuwangi. Wilson, Deta. Baik, Dewi, ini merupakan kejadian pertama untuk hilangnya kontak kapal selam di Indonesia. Adakah tanggapan dari pihak TNI untuk sistem pencarian seperti apa dilakukan, karena ini berada di bawah laut? Artinya mungkin secara pandangan, secara jarak pandang lebih sulit untuk mencari KRI yang tenggelam ini. Iya, terkait untuk pencarian dari KRI kapal selam Nanggala 402 sendiri, sejak dilaporkan hilang pada 21 April 2021 dini hari kemarin, dari TNI sendiri sudah menurunkan 3 kapal selam untuk membantu proses pencarian, yakni dari kapal selam KRI Ngurah Rai, Diponegoro, dan RE Marta Dinata. Selain itu juga dari TNI Angkatan Laut sendiri, dari institusi TNI sendiri juga sudah menerima tawaran bantuan dari sejumlah negara sahabat seperti dari Singapura yang menawarkan untuk menurunkan bantuan kapal penyelamat, khusus kapal selam, dan saat ini sedang dalam perjalanan menuju perairan Bali Utara yang diprediksi akan sampai atau tiba pada 24 April mendatang. Sementara yang sudah diterima bantuan asing lainnya yaitu dari Malaysia, hanya saja kapal yang akan diturunkan sampai saat ini belum diberangkatkan menuju Indonesia. Selain itu juga tawaran bantuan juga datang dari sejumlah negara seperti Amerika, Jerman, Turki, India, namun dari Panglima TNI sendiri yang langsung memimpin proses pencarian masih dalam pertimbangan untuk menerima bantuan tersebut. Wilson. Lalu bagaimana dengan orang tua dari ABK yang tenggelam ini? Apakah sudah ada posko ataupun sudah ada 1-2 keluarga yang mencoba mencari tahu keberadaannya? Untuk crisis center sendiri dari TNI Angkatan Laut telah membuka di Mako Armada 2 Surabaya dan Pangkalan Angkatan Laut yang ada di Banyuwangi. Sementara untuk sumber informasi saat ini terpusat di Base of Pangkalan Udara Bandara Ngurah Rai yang nantinya pada rencananya sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah
dari Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto sendiri bersama Kepala Staf Angkatan Laut berencana untuk menggelar jumpa pers terkait informasi terbaru yang akan disampaikan kepada masyarakat terkait proses pencarian yang dilakukan hari ini. Deta. Baik, terima kasih atas informasi Anda Dewi. Selamat bertugas kembali dan kami nantikan bagaimana update terbaru dari pencarian KRI Nanggala. Dan pemirsa, kita juga akan berbincang dengan Ibu Susaning Tias Kertopati, pengamat militer dan intelijen untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kapal selam Indonesia. Karena ini kasus pertama Wilson bisa tenggelam di perairan Bali. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Bu Susaning Tias. Selamat siang Mbak Data. Baik, Ibu, kasus ini pertama kali terjadi di Indonesia, kapal selam kita hilang kontak. Apa tanggapan Anda terkait dengan kasus ini dan bagaimana kemampuan untuk ABK sendiri bertahan di kapal selam? Baik, ini memang kecelakaan kapal selam pertama di Indonesia, Mbak. Jadi ini adalah pengalaman pertama TNI AL mengalami hal ini. Kalau kita lihat kondisinya, sebenarnya lost kontak dari KRI Nanggala 402 itu sebenarnya masih ada peluang untuk melakukan combat SAR. Tetapi memang TNI AL kita kan tidak banyak memiliki kapal selam yang punya teknologi salvage, yaitu untuk melakukan combat SAR. Jadi sebenarnya ini harus kita dalami ya, apakah teknologi yang dimiliki oleh kapal selam Nanggala ini lengkap dengan salvage atau tidak gitu. Lalu kemudian kemampuan menyelam normal itu pada ambang batas kedalaman operasional adalah 48 jam dengan cadangan 24 jam sehingga total semuanya adalah 72 jam. Kalau kita lihat dari waktunya, maka sebenarnya masih ada kesempatan untuk melakukan combat SAR, untuk meminta pertolongan dari pihak yang di permukaan air ya. Oleh karenanya dalam hal ini kan menurut kemampuan ya, kesempatan tuh masih terbuka melakukan operasi combat SAR antara 58 sampai 60 jam ke depan ya. Baik. Ini masih 28 jam kalau tidak salah ya, kalau hingga sekarang gitu. Baik, berarti memang harus dibutuhkan kecepatan dari regu penyelamat agar seluruh ABK ini bisa segera diselamatkan, begitu ya? Iya, betul. Jadi memang saat ini tuh yang dibutuhkan adalah satu keterangan dari Panglima TNI dan Kasal sejauh apa yang diketahui dan temuan terkait dengan tenggelamnya tidak diketemukannya kapal selam ini. Masalahnya kan kita juga butuh bantuan dari negara lain tentu apabila teknologi kita belum memadai untuk melakukan pencarian kapal selam ini gitu. Baik. Tetapi saya senang sekali barusan saja ada berita bahwa Singapura akan mengirim bantuan yaitu Rescue MV Swift ya, yang mana akan segera diberangkatkan dari Singapura menuju ke perairan antara Gilimanuk dan Bali. Baik, Bu Susaning Tias, tadi Ibu mengatakan ada waktu 72 jam total dari hilang kontak. Nah, lalu bagaimana dengan oksigen dan juga makanan? Apakah biasanya juga untuk menyetok makanan dan oksigen ini disesuaikan dengan kapasitas dari KRI Nanggala ini, Bu Susaning Tias? Tentunya kan kalau kesiapan oksigen itu sudah disiapkan berapa lama akan melakukan operasi. Tetapi apabila ini dalam kondisi yang ada di bawah laut hingga kurang lebih menurut berita adalah sampai 700 mil ke bawah, tentu kan itu juga dikhawatirkan tidak cukup ya. Baik. Dalam hal ini kita harus mengevaluasi banyak hal karena dari usia kapal itu sendiri kan sudah cukup tua ya. Itu buatan Jerman, ditandatangani itu tahun 77, lalu digunakan tahun 1981 ya. Baik. Gitu. Ibu, hingga saat ini pihak TNI Angkatan Laut belum memberikan konfirmasi apa penyebab hilang kontaknya. Tapi jika menurut kacamata Anda, apa sebenarnya penyebab yang bisa membuat kapal selam ini hilang kontak, Ibu? Faktor-faktor apa saja? Hilang kontak itu bisa juga ada kegagalan teknologi ya, bisa saja alat
yang entah itu sonar atau untuk menjangkau permukaan laut itu tidak berfungsi. Oleh karenanya, kalau kita ketahui kan setiap keberangkatan alutsista itu pasti ada KIRKA, yaitu perkiraan keadaan. Di situ dievaluasi berapa beratnya, jangan sampai overweight, lalu kesiapan dari oksigen untuk kapal selam, lalu kemudian kesehatan dari SDM-nya dan kemampuan serta pengetahuan SDM itu sejauh mana, tentu itu sudah ada di dalam KIRKA. Nah, sampai kejadian ini terjadi, tentu ke depan kita harus ada evaluasi terhadap alutsista yang ada. Bukan saja alutsista, tetapi juga unsur SDM-nya. Sejauh mana menguasai teknologi yang ada di dalam kapal selam tersebut. Baik, Ibu, saat ini temuan TNI adalah minyak yang ada di permukaan. Apakah ini bisa jadi minyak dari kapal KRI kapal selam Nanggala, dan jika minyaknya ini berarti bocor dari kapal KLI Nanggala, apa penyebabnya dan apa kemungkinan terburuk, Ibu? Sebenarnya itu kan adalah sinyal ya, adanya minyak itu kan sinyal bahwa kondisinya itu SOS gitu ya. Jadi probabilitasnya itu berbagai macam. Oleh karenanya itu tidak bisa kita melakukan perkiraan kondisi tanpa melihat barang bukti. Baik. Lalu kemudian juga tentunya hasil kita sebelum berangkat, sebelum diberangkatkan kapal selamnya itu bisa dipelajari apa saja yang sudah dicatat di dalam catatan KIRKA itu, kiraan keadaan itu yang akan dijadikan evaluasi awal ya. Baik, Bu Susantia, saya ingin menanyakan istilah. Saat ini kapal selam hilang kontak. Nah, apa namanya kalau dalam kecelakaan ini? Apakah jatuh atau tenggelam? Jika keadaan kondisi kapal ke palung, apa istilah yang tepat untuk menggambarkan kejadian ini, Bu? Situasi ini? Kondisinya kan bisa bermacam-macam ya. Oleh karenanya kita perlu ketahui dulu ada di titik mana begitu. Kemungkinan besar sih itu memang jatuh ya. Jatuh dalam artian itu tenggelam sampai ke dasar laut ya. Nah, itu sampai sejauh mana dasar lautnya? Kalau kita ketahui kan Bali itu kan merupakan laut yang dalam ya. Oleh karenanya memang dalam hal ini perlu secara terintegrasi dilakukan satu enforcement kepada kondisi sekarang gitu dari pihak Mabes TNI dan TNI AL. Jadi alutsista manapun harus dikerahkan untuk membantu pencarian kapal selam ini. Ini bukan masalah kapal selamnya, tetapi kan di dalamnya itu ada awak kapal ya, yang mana itu adalah putra-putra bangsa yang kita harus juga selamatkan ya. Kita tentunya berdoa semua agar mereka juga selamat begitu. Jadi memang harus fokus untuk menyelamatkan ABK dan dibutuhkan kecepatan. Kita berdoa semoga nanti ABK bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Terima kasih Ibu Susaning Tias Kertopati sudah memberikan informasi di iNews Siang. Pemirsa, kapal selam KRI Nanggala 402 dikabarkan hilang pada Rabu pagi sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian tengah. Kapal selam buatan Jerman tahun 1977 ini diperkirakan hilang di perairan sekitar 95 km dari utara Pulau Bali saat sedang menjalani latihan skenario penembakan rudal. Kapal selam Nanggala 402 menjadi bagian alutsista TNI Angkatan Laut Indonesia pada tahun 1981. Kapal selam tipe U209-1300 ini memiliki berat 1.395 ton dengan dimensi 59,5 meter kali 5,5 meter. Dari segi kekuatan, kapal selam Nanggala 402 mengandalkan mesin diesel elektrik dan mampu melaju dengan kecepatan 25 knot dengan dilengkapi sonar berteknologi canggih. Untuk persenjataan, kapal selam Nanggala 402 dibekali dengan persenjataan mutakhir seperti torpedo. Dikenal tangguh menjaga perairan tanah air selama 40 tahun, kapal selam Nanggala 402 mendapatkan julukan monster bawah laut.